Selamat datang di materi ke-12 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Materi ke-12 tentang Chart.js bagian kedua. Ini kita akan membahas tentang beberapa jenis chart yang bisa kita buat dengan menggunakan Chart.js ini. Yang pertama adalah line chart. Line chart dalam Chart.js itu dibuat dengan menentukan type-nya atau tipenya menjadi line. Kita lihat contoh coding berikut ini. Yang pertama kita bikin variabel, kita bikin chart baru, dokumen get element by id, line chart, kemudian tipenya kita masukkan line. Kemudian labelnya, di sini kita bisa secara sekilas kita bisa langsung melihat bahwa untuk line chart ini data-data yang dipergunakan termasuk datasetnya juga serupa. Di sini kita ada label, misalnya kita masukkan label ini, kemudian dataset, datanya, kemudian labelnya Afrika, kemudian border color, masukkan hexadesimal, fill false. Di sini kita pakai fill false ya. Ini perlu diperhatikan. Untuk datasetnya semuanya sama sampai ke bawah. Kemudian optionnya di bagian bawah ada title, displaynya true, boolean, kemudian teksnya misalnya populasi dunia dalam juta. Seperti tadi ya, coding ini sangat mirip dengan bar chart sebelumnya. Dan satu-satunya perbedaan adalah penentuan type-nya serta penggunaan border color. Pada bar chart, border color ini juga digunakan untuk menambahkan stroke ya. Bikin barnya, kemudian di bagian pinggirnya stroke-nya itu kita tambahkan menggunakan border color. Di coding ini background color tidak dipergunakan karena memang hanya bentuknya garis. Ini ya sangat sederhana ya. Ya memang kayak gini kalau kita bikin chart menggunakan Chart.js, sangat mudah. Kita cari yang mudah-mudah saja. Berikutnya pie chart. Seperti halnya line chart tadi, kita bisa membuat pie chart dan dengan menentukan tipenya menjadi pie. Di sini apabila Anda perhatikan, pie chart ini sangat mirip dengan donut chart dan konfigurasinya sama persis. Nanti kita lihat untuk donut chart di bagian berikutnya. Di sini untuk contoh codingnya untuk pie chart, kita bikin chart baru seperti biasa, dokumen.element by id pie chart. Kemudian kita tentukan type-nya atau tipenya menjadi pie. Kemudian datanya ada label, kemudian ada datasets, dan datasets ini juga ada labelnya, misalnya populasi dalam juta. Kemudian warna backgroundnya ini variabel array. Ini dipakai untuk menentukan variabel array untuk background ya. Kemudian selanjutnya bagian data. Ini datanya dijadikan satu ya di sini, jadi ada beberapa data 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan jumlah labelnya. Backgroundnya juga ada 5. Ini kalau Anda tulis 4, yang keempat akan diulang untuk yang kelima. Kemudian selanjutnya untuk option, apabila diberi title, displaynya seperti tadi, true, kemudian teksnya yang ditampilkan itu apa? Perkiraan populasi dunia tahun 2050 misalnya. Sangat sederhana. Di contoh ini bisa langsung diperoleh di website Chart.js-nya ya.
Di sini apabila kita ubah nilainya seperti ini, hasilnya juga akan langsung berubah. Cukup menarik dan sangat mudah pembuatannya. Berikutnya donut chart. Seperti biasa, untuk membuat donut chart kita perlu menentukan terlebih dahulu tipenya menjadi donut. Dan seperti tadi ya, chart ini identik dengan pie chart dan konfigurasinya sama persis, bahkan cuma tipenya aja. Di sini kita bikin misalnya chart baru, dokumen .getElementById donut chart, kemudian tipenya donut. Kemudian datanya seperti tadi, di dalam data ada label dan dataset, dan di dalam dataset ada label, background color, dan data yang akan ditampilkan. Kemudian untuk optionnya, untuk menampilkan display, kemudian ada teks yang akan ditampilkan. Hasil yang diperoleh seperti ini. Kita lihat ada perbedaan dengan pie chart ya. Ini masalah preferensi aja. Mungkin ada yang lebih suka pakai pie chart, mungkin ada yang lebih suka pakai donut chart. Penulisannya sama aja. Berikutnya radar chart. Radar chart ini ada juga yang menyebutnya sebagai web chart karena bentuknya mirip jaring laba-laba. Ini chart seperti ini mungkin kurang banyak dipergunakan ya, karena ya agak aneh aja. Radar chart ini juga ada yang menyebutnya sebagai star chart. Ada yang menyebutnya seperti itu. Karena memang kalau dilihat ya bentuknya kayak bintang. Radar chart biasanya memerlukan ruang vertikal lebih besar agar dapat mudah dilihat. Jadi kalau ada ruang yang lebih besar dan untuk menampilkan chart yang diperlukan menggunakan radar ini, kita bisa menggunakan tipe chart ini. Tapi kalau ruangnya terbatas mungkin perlu dipertimbangkan menggunakan jenis chart lainnya. Untuk coding radar chart, pertama kita bikin chart dulu. Seperti biasa, dokumen .getElementById radar chart dan tipenya radar. Dan di bagian data ada label seperti tadi ya, label untuk menampilkan data string biasanya. Kemudian datasetnya di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama label itu yang ditunjukkan juga, label untuk datanya. Kemudian fill-nya apabila menggunakan warna fill, kita bisa mengenable pilihan ini. Dan warna background-nya, berikutnya warna border. Seperti biasa kita bisa menggunakan hexadesimal ataupun RGBA. Kemudian ada point border color, ini seperti ini. Kemudian ada point background color. Kemudian datanya. Untuk data yang ditampilkan ini ada di masing-masing data di dalam dataset itu ada beberapa data yang bisa ditampilkan di sini. Dan mungkin cocok untuk keperluan tertentu, misalnya menampilkan data seperti ini. Kemudian untuk optionnya seperti tadi, kita pakai title, kemudian ada pilihan untuk menampilkan title, display true, kemudian teksnya seperti biasa. Berikutnya polar area chart. Polar area chart ini dibuat dengan menentukan tipenya menjadi polar area. Polar area chart ini mirip dengan pie chart, namun perbedaannya radius dari masing-masing elemen berkaitan dengan nilainya. Contohnya seperti ini ya. Kemudian untuk codingnya seperti biasa kita bikin chart, dokumen .getElementById, kita tentukan nantinya kita tentukan di HTML-nya, kemudian tipenya, type, polar area, kemudian datanya. Di sini datanya untuk
untuk rangkaian datanya mirip-mirip dengan donut chart ya. Ada label, ada background color, ada data. Misalnya labelnya populasi dalam juta, kemudian background color itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Datanya juga jangan lupa 5. Kemudian optionnya seperti tadi, display true, kemudian teks yang ingin ditampilkan seperti biasa. Mungkin itu untuk pertemuan ke-12, sangat mudah ya. Untuk tugas silahkan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.